Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman Unsia, perkenalkan saya M. Jufri Mulyadi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, jurusan Manajemen. Dan saya kali ini akan coba menjelaskan tentang Information System for Supply Chain Management, Understand this, Risk and Cyber Security, dalam mata kuliah Cyber Security Management di bawah bimbingan Bapak Wahyu Purbo Santoso. Saya berada di kelas NJ 802 dengan NIM 240 20 10 2143. Baik, ada beberapa poin yang akan coba saya sampaikan teman-teman, mulai dari latar belakang, abstraknya, latar belakang variabel penelitian, hasil penelitian dan kesimpulan dan rekomendasi. Oke, next kita masuk ke dalam abstrak. Jadi abstrak ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan sistem informasi dalam manajemen di perusahaan dengan produksi multi komponen. Jadi fokus utamanya yaitu dari penelitian yang dianalisis menggunakan pengelolaan yang ketidakpastian risiko dan ancaman keamanan cyber dalam aliran informasi dan produk di dalam rantai pasokan. Nah, dengan tujuan penelitian yaitu untuk menyelidiki penggunaan sistem informasi dalam manajemen rantai pasokan, terutama di perusahaan dengan produksi multi komponen. Jadi dengan fokus pengelolaan ketidakpastian, resiko, dan keamanan cyber. Nah, dalam penelitian ini, diusulkan juga pendekatan baru yang sudah diidentifikasi dengan prediksi resiko pasokan dalam kondisi yang ketidakpastian. Tujuannya untuk diajukan mengamankan data dalam sistem informasi manajemen rantai pasokan. Kita masuk ke dalam latar belakang. Jadi latar belakangnya kenapa saya membahas ini ada 3. Karena pertama tentang supply chain management, yaitu proses perencanaan, pengaturan, dan pengendalian aliran produk yang dari pengadaan bahan baku sampai ke distribusi konsumen akhir. Nah, fokusnya itu untuk pengelolaan biaya, waktu, siklus, produksi, dan distribusi. Lalu latar belakangnya ini dari peran sistem informasi dalam SCM tersebut. Jadi untuk membantu otomatisasi dan mengelola seluruh tahapan rantai produksi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi perusahaan itu akan dapat meningkatkan transparansi komunikasi serta pengambilan keputusan dalam rantai pasokan. Lalu pengembangan teknologi internet dalam SCM. Jadi teknologi internet ini menghubungkan berbagai rantai pasokan secara real time dan memungkinkan perusahaan mengelola logistik dan operasi jadi lebih efisien. Itu latar belakangnya. Lalu apa yang menjadi variabelnya? Jadi variabelnya ada 3. Pertama ada karena tidak ada ketidakpastian dalam SCM dengan adanya perubahan permintaan pasar, gangguan pasokan, dan faktor eksternal lainnya yang sangat sulit diprediksi. Lalu apa saja resiko yang ada di dalam SCM tersebut? Nah, pertama itu resiko operasional. Misalnya gangguan produksi atau distribusi, lalu ada resiko keuangan, misalnya fluktuasi biaya atau nilai tukar, dan yang terakhir itu risiko strategis seperti keputusan bisnis yang salah, pengambilan kebijakan yang salah. Lalu variabel ketiga ada keamanan cyber. Jadi keamanan cyber ini sangat penting dalam mengelola data yang sensitif dalam SCM. Jadi resiko serangan cybernya itu dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dalam rantai pasokan. Itu untuk variabel penelitiannya. Lalu dari bahasan tersebut, apa hasil penelitian ini dapat? Yang pertama, kita akan bahas tentang diagram alur proses SCM-nya dulu. Jadi, setiap SCM ini saling berhubungan dan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian dan resiko yang dapat mempengaruhi keberlanjutan rantai pasokan. Nah, jadi kayak misalnya nih, alurnya ini dimulai dari pengadaan, habis pengadaan kita produksi, lalu kita simpan,
habis kita simpan, kita distribusikan dan kembali untuk konsumen lagi. Itu untuk alur SCM. Bagaimana dengan diagram untuk ancaman keamanan? Nah, jadi ini ada 5 ancaman keamanan yang akan terjadi, mungkin bisa jadi dari malware, phishing, ransomware, serangan DDoS, atau pencurian data. Nah, ancaman ini dapat mengganggu integritas dan keamanan informasi yang ditransmisikan melalui sistem SCM itu tersebut. Nah, jadi hasil penelitian yang didapat bahwasannya ada pendekatan baru dalam identifikasi dan prediksi risiko. Jadi, dalam penelitian ini diusulkan pendekatan baru dalam identifikasi dan prediksi risiko yang terjadi dalam SCM, khususnya pada ketidakpastian pasokan dan permintaan. Jadi pendekatan ini mengandalkan data historis dan pemodelan statistik untuk memberikan prediksi yang lebih akurat dalam mengelola risiko. Yang kedua, adanya integrasi teknologi dalam pengelolaan risiko. Nah, jadi seperti penggunaan big data dan analitik prediktif itu terbukti meningkatkan efisiensi pengelolaan risiko. Nah, teknologi ini memungkinkan analisis yang real time yang dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih cepat, tepat dalam menghadapi gangguan rantai pasokan. Jadi hasil penelitian ketiga, adanya solusi keamanan data di dalam SCM tersebut. Nah, jadi keamanan data ini menjadi kunci dalam SCM. Nah, dalam penelitian ini mengusulkan solusi seperti encrypted atau authentic enskripsi, lalu autentikasi yang ketat, dan pemantauan berkelanjutan untuk melindungi ancaman dari ancaman eksternal, seperti malware, pencurian data yang memiliki informasi yang sensitif. Lalu terdapat manfaat dalam pengelolaan keamanan dalam rantai pasokan. Jadi pengelolaan keamanan yang efektif dalam SCM tidak hanya melindungi data, tapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Jadi keamanan yang baik dapat memperkuat kepercayaan mitra bisnis dan konsumen, serta mendukung keberlanjutan rantai pasokan. Oke. Apa yang menjadi kesimpulan atau rekomendasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini? Nah, jadi kesimpulannya bahwasannya adanya integrasi teknologi dan keamanan. Jadi keamanan cyber adalah komponen yang sangat penting ya dalam pengelolaan SCM. Nah, tanpa keamanan sistem yang baik, data dan informasi dalam rantai pasokan dapat terekspos pada ancaman. Nah, jadi keberhasilan dalam mengelola ketidakpastian dan resiko di dalam SCM itu sangat bergantung pada penggunaan sistem informasi yang aman dan efektif. Yang kedua, terdapat strategi integrasi sistem. Jadi penggunaan platform berbasis web untuk integrasi lebih mudah antara pemasok, produsen, konsumen. Sistem ini akan mengoptimalkan proses tersebut sehingga mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan respon terhadap permintaan pasar. Nah, yang ketiga itu ada pengelolaan resiko cyber. Jadi keamanan cyber ini harus menjadi prioritas utama ya teman-teman dalam SCM karena dia menerapkan solusi keamanan yang tepat untuk melindungi data dari sistem dari potensi ancaman. Nah, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang SCM ini. Saya mohon arahan dan bimbingannya kepada Bapak Wahyu Purwosantoso serta teman-teman bisa komen di kolom chat dan kita bisa berdiskusi bersama dalam pembahasan hari ini. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, serta saya menerima kritik yang membangun untuk presentasi saya ke depannya. Dan semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan, di tempat yang lebih baik dan kesempatan yang lebih baik. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.